Welcome to my channel, kembali lagi sama channel gua Deep SA Team, dimana channel ini berbagi cerita-cerita sejarah nih. Ya, oke, langsung aja kita mulai. Kali ini gua mau ngebahas tentang rajanya para raja. Nah, ini salah satu spoiler juga ya buat anak-anak manga apa Sumatsu no Valkyrie ini. Ya, dimana kan di manganya itu kan si Kim Sung Won lagi melawan si Hades nih. Ya. Nah, kali ini gua mau ngebahas Kim Sung Won tersebut. Qin Shi Huang lahir di Cina pada tahun 259 sebelum Masehi. Nah, yang dimana si Qin Shi Huang ini terkenal akan arsitektur megahnya, nah, yaitu salah satunya berupa tembok besar Cina. Nah, si Qin Shi Huang menjadi raja itu setelah menggantikan ayahnya yang wafat pada umur 13 tahun. Dia mempunyai sebuah tangan kanan nih, orang kepercayaan dia yang bernama Lu Bei. Nah, pada masa 8 tahun kepemimpinannya, ya, pada masa itu disebut zaman-zaman tersulit bagi kerajaan-kerajaan di sana, karena pada masa tersebut, ya, di sana tuh masih terdapat bukan satu negara ya, tapi terdapat 7 negara ya, sebelum menjadi satu nih, sebelum menjadi satu negara kan itu masih terdapat 7 negara, yang dimana negara tersebut berupa negara Qin sendiri, terus negara Chu, negara Han, negara Qi, Wei, Zhao, dan Yan. Nah, masing-masing dari mereka menyatakan diri pada masa itu sebagai seorang raja. Nah, pada masa itu pemerintahan dinasti Zhou telah runtuh pada tahun 770 sebelum Masehi. Nah, di mana pada masa itu ya awal-awal tentang pemerintahannya si Qin Shi Huang tersebut, ya, banyak negara-negara lain yang ingin menghabisinya karena dinilai kepemimpinannya dan pasukannya yang luar biasa kuat nih. Ya, bahkan si tangan kanannya sendiri yaitu Lu Bei sendiri nih, yang orang kepercayaan dia sendiri ingin berencana untuk menghabisi dia. Tapi ya negara-negara lain pun sama ikut ingin menghabisi dia juga, ingin mengalahkan dia. Tapi yang kita dapat di sini yaitu si negara Qin tersebut berhasil menaklukkan kerajaan pertama kali yang berhasil ditaklukkan, yaitu kerajaan Han ya pada tahun 230 sebelum Masehi, lalu disusul oleh kerajaan Zhou 1 tahun kemudiannya. Nah, kerajaan Qin tersebut berhasil menaklukkan kerajaan Zhou karena berhasil memanfaatkan kondisi kerajaan Zhou yang habis diguncang oleh gempa. Lalu selanjutnya kerajaan yang berhasil ditaklukkan yaitu kerajaan Wei yang jatuh kurang lebih 3 atau 4 tahun setelah kerajaan Zhou berhasil ditaklukkan. Lalu kerajaan selanjutnya kerajaan Chu yang dirasa menurut kerajaan Qin tersebut, kerajaan Chu ini kerajaan yang paling kuat di antara kerajaan-kerajaan yang lain. Lalu kerajaan Qin pun berhasil menaklukkan kerajaan Yan dan Zhou yang beraliansi nih. Kerajaan Zhou tidak terima akan kekalahannya oleh kerajaan Qin. Akhirnya kerajaan Zhou berhasil beraliansi nih dengan kerajaan Yan tersebut. Nah, tetap pada akhirnya mereka berdua berhasil dikalahkan juga. Nah, kerajaan terakhir yang terkenal dengan independennya yaitu kerajaan Qi berhasil juga ditaklukkan. Sudah 6 kerajaan yang berhasil ditaklukkan oleh beliau. Nah, hanya satu kerajaan berhasil melakukan 6 kerajaan sekaligus. Hebat kan dia, salut gue sama dia. Tapi nggak menutup kemungkinan nih, karena si Raja Qin ini terkenal akan kejionisannya nih, kekejamannya nih. Nah, gimana nggak kejam? Coba lu bayangin. Nah, pada masa dia nih, naik-naiknya dia nih, ya, dia pernah ngebunuh kurang lebih, menurut info yang gue dapat nih, dia berhasil ngebunuh 700 sarjana. Yang dimana bukan hanya dibunuh, 400 lainnya itu dibungkam. Sampai dia itu pernah ngumpulin ya buku-buku tentang sejarah, terus buku-buku tentang filsafat dan lainnya. Itu karena dia takut akan rakyatnya itu ngebungkam sama dia, ngebangkang lah, misalnya ngelawan balik dia. Makanya di sana tuh
Ya pada masa itu pendidikan yang harusnya diadain itu di sana hanya tentang pendidikan tentang kekaisaran aja, tentang sejarahnya dia pada masa itu. Tapi ada yang lebih unik nih dari si Qin Shi Huang ini nih. Apa ya yang unik itu? Dia itu tergila-gila sama ramuan keabadian, yang dimana pada saat itu dulu dia pernah ngumpulin nih ahli-ahli kimia, ahli-ahli obat-obatan ya di sana. Dia itu kumpul-kumpulin untuk meracik sebuah ramuan keabadian. Akhirnya pada masa itu ya, semua ahli-ahli kimia dan ahli-ahli pembuat obat nih, mereka bertukar pikiran satu sama lain, meracik obat. Mereka buat obat segala macam lah istilahnya, buat ramuan keabadian itu. Tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Tapi si Genshin Wang tersebut tidak menyerah begitu saja. Nah, sampai akhirnya dia mendapat sebuah kabar burung nih, ya yang dimana dia mendengar ada seorang tabib yang bisa menemukan ramuan keabadian. Akhirnya dia pergi nih untuk mencari si tabib tersebut. Sampailah dia tiba di Pulau Kufu, ya, Pulau Pulau Zifu. Nah, Pulau Zifu yang dimana di Pulau Zifu tersebut dia berhasil menemukan seorang tabib tersebut yang bernama tabib tersebut bernama Kufu. Dia bernegosiasi lah, nanya sama si Kufu, gimana sih cara buat nemuin ramuan keabadian, apakah kamu bisa nemuin ramuan tersebut? Si Kufu menjawab bahwasannya bawa dia 6.000 perawan kepada dia. Akhirnya setelah bernegosiasi lama, si Jinjin Wang tersebut berangkatlah mencari 6.000 perawan untuk ditumbalkan olehnya. Nah, setelah si Jinjin Wang berhasil mendapatkan 6.000 perawan, akhirnya dibawa ke si Kufu tersebut, si tabib itu. Pada saat dia membawa tabib itu bilang sama dia bahwasannya dia harus menunggu sampai kedatangannya si tabib membawa ramuan tersebut. Dia harus menunggu entah berapa lama pulangnya atau kapan dia datangnya, dia harus tetap menunggu sampai dia datang, karena kalau dia ingin abadi dia harus menunggunya. Akhirnya dia menunggu di situ dan si tabib itu pergi dengan membawa kapal dengan 6.000 perawan yang dibawanya. Entah itu dia pergi kemana, ya dia menunggu terus menunggu sampai dia di situ selalu membuat ukiran di atas batu lah segala macam, ya kan. Dia menunggu yang dirasa dia, wah nih tabib ngerjain gua atau gimana nih ya, pikir dia begitu. Dia menunggu aja tapi sampai tabib itu nggak datang, dia nungguin aja. Tapi dia nggak menyerah begitu aja sih ya, dia tetap aja istilahnya untuk bertukar pikiran nih sama orang-orang yang ahli-ahli kimia lagi nih. Dia ingin nyoba, ayo kita buat nih ramuan keabadian, gue yakin lu pasti bisa. Dia ngomong sama ahli-ahli kimia, ahli-ahli pembuatan obat, dia bilang begitu, gue yakin lu pasti bisa semua, gue yakin pasti bisa, gimana pun caranya lu pasti bisa. Akhirnya apa yang diberikan sama si ahli kimia tersebut, dia minum apapun itu yang dirasa dia itu bahwasanya walaupun ini nggak bisa bikin dia abadi, setidaknya obat ini bisa bikin dia tetap sehat dan bugar kembali. Dia minum apapun itu sampai akhirnya dia lupa dia membawa itu sebotol merkuri pada masa itu ya. Dia membawa sebotol merkuri yang dasarnya obat mau diharap ya. Gak lama dia minum, sampai akhir hayatnya dia keracunan oleh si merkuri tersebut. Nah, kalau kita telusurin lagi ceritanya ya, begitu obsesinya dia akan tentang ramuan keabadian, yang dimana ya sampai dia ngelakuin segala hal gitu, segala macam hal sampai bisa dia itu bisa hidup abadi. Padahal kan nggak mungkin ya di dunia ini ada orang yang bisa hidup abadi ya. Bahkan kan jangan hidup abadi ya, kita ngeliat orang yang umur 100 tahun aja udah jarang nih ya kan. Rata-rata umur di Indonesia itu ya, kita kalau berpatok sama yang biasa ya orang-orang tua, atau mungkin kalau yang beragama Islam berpatok sama Nabi Muhammad ya, ya kita berpatok umur 65 tahun ya. Paling rata-rata umur orang-orang Indonesia, orang-orang dunia itu paling ya 70-80 paling lama ya kira. Karena 100 tahun itu udah jarang banget ya, apalagi orang pengen hidup abadi.
Mungkin pada masa itu juga gue mikir ya umur abadi tuh nggak bakal ada lah, susah buat kita cernanya ya kan. Ya mungkin hanya ini aja yang bisa gue sampaikan ya, kurang lebihnya gue mohon maaf ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan support terus channel ini agar dapat jauh lebih berkembang. Oke, terima kasih.